Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran secara daring. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 7 di SMP Nurul Islam Tanah Bayan. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, dengan tujuan pembelajaran agar siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri yang terjadi pada makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan nutrisi, yang keempat ekspresi atau pengeluaran, yang berikutnya tumbuh dan berkembang, kemudian reproduksi, peka terhadap rangsang, dan adaptasi. Untuk yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Di sini reaksi untuk pernafasan yaitu C6H12O6 atau amilum ditambah 6O2 atau oksigen, kemudian mengeluarkan 6H2O atau uap air dan 6CO2 atau karbon dioksida dan energi. Di sini pada pernafasan terjadi pernafasan aerob dan anaerob. Untuk pernafasan aerob, pernafasan yang menggunakan oksigen, sedangkan pernafasan anaerob itu tidak menggunakan oksigen. Contohnya terjadi pada jamur dan bakteri. Di situ ada hewan yang bernafas dengan kulit, kemudian ikan bernafas dengan insang, kemudian belalang bernafas dengan trakea. Berikutnya burung bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, kemudian manusia bernafas dengan paru-paru, dan katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kemudian pada tumbuhan, pada daun bernafas dengan stomata atau mulut daun, pada batang menggunakan lentisel, dan pada akar menggunakan rambut akar. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak, bisa seluruh atau sebagian. Untuk bergerak yang seluruhnya atau disebut juga gerak aktif, contohnya gerak pindah tempat. Sedangkan bergerak sebagian contohnya terjadi pada tumbuhan. Contoh gerak diantaranya contoh pada kaki dan sebagian besar vertebrata. Yang kedua sirip pada ikan. Yang ketiga gerak sayap pada burung. Dan yang keempat gerak kaki semu pada amuba. Itu contoh alat gerak dengan menggunakan kaki semu. Contoh yang lain gerak pada tumbuhan yaitu gerak daun putri malu mengatup setelah disentuh. Ini gerak bunga matahari yang bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Ciri yang berikutnya yaitu membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, ada makhluk heterotrof, ada makhluk autotrof. Kalau heterotrof itu contohnya pada manusia dan hewan yang dapat memperoleh makanan tapi tergantung dari makhluk hidup lain. Sedangkan untuk autotrof itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya terjadi pada tumbuhan yang membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu cahaya matahari. Contohnya ada hewan yang memakan makhluk hidup yang lain, dan manusia juga sama, memakan makhluk hidup yang lain atau sebagai makhluk heterotrof. Kemudian reaksi pada proses fotosintesis yaitu 6H2O atau air ditambah 6CO2 atau karbon dioksida dengan memanfaatkan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun menghasilkan C6H12O6 atau amilum
dan 6 O2 atau oksigen. Nah, ciri berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui pernafasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Untuk proses pernafasan itu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Kalau proses ekskresi metabolisme mengeluarkan urin atau air kencing. Kemudian defekasi mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Kemudian tumbuh dan berkembang. Sifat tumbuh dan berkembang ada dua, ada kuantitatif, ada irreversible. Yang kuantitatif itu contohnya berat, tinggi, besar, yaitu volume dan ukuran. Kalau irreversible itu maksudnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu tumbuh. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomasa tubuh yang bersifat tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, ataupun berat tubuh. Adanya perkembangan dapat dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Atau perkembangan adalah proses menuju dewasa. Contohnya siklus hidup ayam, dari telur jadi itik, jadi anak ayam, jadi ayam. Kemudian yang bawah itu siklus hidup tumbuhan. Kemudian ini siklus hidup dari kupu-kupu. Yang ini siklus hidup pada katak. Yang ini pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau pertumbuhan itu bertambah tinggi, bertambah volume, bertambah ukuran, dari kecil jadi besar. Kalau perkembangan dari bayi, anak-anak, dewasa, remaja, manula. Ciri yang berikutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau juga disebut reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasi. Cara berkembang biak dibagi dua, ada generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu melibatkan induk jantan dan induk betina, kalau vegetatif hanya satu induk saja. Vegetatif pada hewan itu dengan cara fragmentasi pada cacing pipih atau planaria. Juga terjadi pada hidra yaitu dengan menggunakan tunas. Generatif pada hewan ada ovipar pada katak atau bertelur. Kemudian vivipar pada singa atau ini melahirkan atau beranak. Kemudian perkembangan vegetatif tumbuhan itu bisa menggunakan gerage atau stolon dengan umbi batang maupun dengan akar tinggal atau rizoma. Kemudian perkembangan generatif pada tumbuhan itu bisa dilihat di situ dengan menggunakan bunga. Ciri berikutnya yaitu peka terhadap rangsang atau disebut juga iritabilitas. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Perubahan atau pengaruh dari luar kita disebut stimulus atau rangsang. Sedangkan reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita disebut respon. Alat indera pada hewan. Indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsang. Alat indera yang pada manusia dan hewan antara lain itu rangsang cahaya, biasanya mengenai mata, kemudian rangsang getaran suara ditangkap oleh telinga, rangsang bau ditangkap oleh hidung,
kemudian rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka itu diterima oleh kulit. Kemudian rangsang rasa, ada pahit, manis, asin, itu diterima oleh lidah. Itu lebah mencium bau nektar. Ya. Kemudian daun putri malu mengatup ketika disentuh. Kemudian akar tanaman selalu tumbuh ke bawah karena rangsangnya dari gravitasi bumi. Kemudian batang tanaman selalu tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Nanti rangsangnya berupa cahaya. Ciri yang terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk tetap bertahan pada kondisi yang berubah. Ini adaptasi pada hewan, pada cicak itu memutuskan ekornya, pada kucing itu mempunyai mata yang berkilau jika terkena pada keadaan gelap. Kemudian unta, kemudian pada bebek itu punya kakinya berselaput, kemudian pada kelelawar. Di sini ada gambar adaptasi pada tumbuhan. Di antaranya adaptasi pada kaktus, adaptasi pada bunga bangkai, kemudian adaptasi pada eceng gondok, adaptasi pada teratai, adaptasi pada kantong semar, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran secara daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.